Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaki Ramdhani dengan NIM 2412415165. Saya dari Prodi Teknik Informatika Wisnu Jepara. Saya akan membuat video proyek akhir pada matkul basis data. Saya akan membuat database untuk perusahaan yang bergerak di bidang ISP. Jadi nanti di dalamnya saya akan membuat database untuk keperluan ISP, yaitu untuk menampung semua customer. Jadi nantinya data-datanya bisa tersimpan di situ. Terus kemudian untuk menyimpan internet paketnya, dia langganan berapa dan lain-lainnya. Jadi nanti di dalam database tersebut akan ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel customer, terus kemudian ada tabel internet paket, ada tabel subscriptions atau tabel pelanggan. Yang keempat ada tabel invoice, kemudian ada tabel payment yang terakhir ya. Jadi yang pertama tabel customer nanti isinya akan untuk mencatat ya atau menyimpan sebuah data-data dari customer mengenai ada nama, alamat dan email lain-lain lah banyak. Terus kemudian yang kedua nanti ada internet paket. Jadi nanti untuk internet paketnya sendiri, nanti kan pada sebuah ISP tentunya ada beberapa paket internet yang bisa dipilih ya teman-teman. Jadi kayak dia bisa berlangganan berapa Mbps gitu dan lain-lainnya. Terus kemudian yang ketiga ada tabel subscription atau tabel pelanggan. Jadi dia nanti langganan berapa Mbps, misal namanya si A berapa Mbps gitu. Terus kemudian nanti yang keempat ada tabel invoice ya tadi. Nanti tujuannya untuk melihat detailnya, invoice-nya akan terbit tanggal berapa, terus kemudian dibayarnya tanggal berapa dan lain-lainnya. Terus kemudian yang kelima buat keterangan pembayaran atau payment. Jadi nanti biar kita bisa mengetahui pelanggan melakukan pembayaran pada tanggal berapa dan nanti data-datanya disimpan pada database tersebut. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembuatannya. Oke, ini kita langsung masuk saja ke dalam XMPP-nya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, teman-teman semua. Langsung. Jadi mungkin sebelumnya saya akan jelasin. Jadi mungkin saya tidak sama seperti yang lainnya. Mungkin langsung membuat videonya ketika ngetik di XMPP ya. Jadi saya kemarin itu ada kesalahan karena saya tidak masuk pada pertemuan terakhir. Jadi saya udah terlanjur buat screen record di laptop saya di XMPP-nya teman-teman. Jadi mungkin ini nggak apa-apa, beda sama yang lain, yang penting sama aja hasilnya. Langsung saja kita mulai. Kita ini masuk dulu ke MySQL-nya. Kemudian kita create database-nya teman-teman. Ini kita membuat database Yakinet. Terus kemudian setelah kita buat, kita pindah dulu untuk masuk ke dalam database yang udah kita buat teman-teman. Karena tadi kita sudah membuat database di dalam MySQL, sekarang selanjutnya kita membuat tabel di dalam database tersebut. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah membuat tabel, tapi mungkin ada beberapa kesalahan ya. Karena mungkin memang kalau membuat sebuah database mungkin kita harus lebih teliti lagi di dalam MySQL tentunya. Nah, ini langsung saja untuk atribut-atributnya. Terus kemudian kita menggunakan integer atau not null. Dan not null ini nanti harus diisi ya, tidak bisa kosong. Kemudian ada alamat yang berisi teks, ada registration date berupa tanggal biasanya kalau formatnya date gini ya. Nah, ini langsung berhasil teman-teman. Jadi ini untuk tabel pertama yaitu tabel customer. Mungkin untuk menginput pelanggan kita nantinya ada nama pelanggan, kemudian ada email, ada nomor, ada ID, alamat dan lain-lain. Sekarang kita membuat tabel yang kedua teman-teman. Jadi kita akan membuat
tabel internet paket. Dan sebelumnya kan kita sudah membuat tabel tabel customer ya untuk mendaftarkan customernya. Terus kemudian kita sekarang membuat tabel internet paket. Jadi ketika kita berlangganan wifi ya kan kita mungkin ada beberapa paket yang beda-beda, mungkin sesuai kebutuhan kita, ada yang 10 Mbps, 20 Mbps dan lain-lain, mungkin juga untuk kuotanya unlimited atau enggak, terus kemudian untuk perbandingan harga ya teman-teman. Nah ini saya membuat tabel internet paket buat buat penyesuaian pelanggannya nanti, langganan yang apa, langsung saja ini untuk perintahnya teman-teman. Nah ini karena saya yang atas sudah pernah ngetik terus kemudian ada kesalahan, jadi nanti saya ketika buat ini tinggal panah atas, panah bawah gitu ya. Jadi untuk mengulang yang udah saya buat. Nah ini untuk hasilnya ya teman-teman. Jadi kita membuat tabel internet paket, terus di dalamnya ada paket ID, terus ada nama paket, terus kemudian ada kecepatannya berapa Mbps, untuk kuotanya berapa GB, terus kemudian harganya berapa. Ini formatnya desimal ya. Terus kemudian untuk ada keterangannya juga, keterangannya seperti apa di pelanggan tersebut. Oke, sekarang kita masuk untuk membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel subscription atau tabel pelanggan ya teman-teman. Langsung saja kita apply yang udah kita buat. Tabel subscription atau tabel pelanggan. Nah nanti diisinya di dalamnya ada ID pelanggannya yang dan macam-macam teman-teman semua. Nanti saya akan jelaskan. Nah, saya membuat perintah ini dan saya berhasil. Jadi seperti kayak sebelumnya, mungkin ini bisa lebih cepat karena sebelumnya juga saya membuat ini ada beberapa ini yang udah saya buat tapi ternyata ada kesalahan atau error. Tidak saya masukkan video karena mungkin untuk mempersingkat saya mungkin menampilkan videonya langsung saja to the point gitu. Jadi pertama kita create tabel subscription, kita membuat tabel subscription, kemudian ada subscription ID ya teman-teman, yang primary key untuk formatnya, karena dia nanti mungkin ada form key-nya, nanti akan saya kaitkan dengan tabel yang lain, makanya kita membutuhkan subscription ID. Kemudian ada pelanggan ID. Di pelanggan ID nanti kan udah ada nih sebelumnya, kita foreign key kan nanti sama yang database yang tabel subscription. Kemudian di dalamnya ada mulai berlangganan tanggal berapa, tanggal berakhirnya tanggal berapa, terus statusnya nanti apa, ada aktif atau cancelled atau expired. Terus tapi nanti defaultnya tetap aktif ya teman-teman. Jadi kalau tidak diisi cancelled atau expired nanti otomatis diaktif. Jadi nah ini kita ada form key kan, pelanggan ID di sini sama pelanggan ID di tabel customer teman-teman semuanya. Kemudian kita juga foreign key dari paket ID di tabel kita, tabel subscription ke dalam kita referenskan di tabel internet paket yang sama-sama pada atribut paket ID ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada tabel keempat, yaitu tabel invoice teman-teman. Jadi nanti untuk menentukan paymentnya, jadi nanti invoice-nya mungkin terbitnya tanggal berapa gitu ya, nanti mungkin untuk mengatur terkait pembayarannya. Nah sebelum masuk ke dalam pembayaran mungkin kita akan membuat tabel invoice dulu, karena kalau kita nggak membuat tabel invoice kemudian kita tiba-tiba membuat tabel payment kan kita nggak ada mungkin nggak ada patokannya gitu, soalnya karena payment nanti berpatokan sama tabel invoice. Jadi invoice-nya nanti keluarnya tanggal berapa, terus kemudian baru muncul pembayaran tuh teman-teman semua. Nah ini udah beberapa saya mencoba terus error semua. Ini yang terakhir ketika kita berhasil. Nah ini udah query no wrong affected. Nah customer masukkan. Nah ini pertama
kita untuk perintahnya kita seperti biasa create tabel invoice. Jadi kita membuat tabel invoice, terus dalamnya ada invoice ID, subscription ID, invoice date, invoice tanggal berapa nanti munculnya, terus kemudian ada batas maksimal pembayarannya. Nanti kita akan membuat batas maksimalnya mungkin 7 hari aja ya teman-teman, atau berapa gitu waktu kita insert. Nah ini ada statusnya, jadi status invoice yang muncul itu paid, unpaid, overdue. Jadi nanti mungkin udah dibayar apa belum, atau kadaluarsa gitu, mungkin defaultnya unpaid ya, belum dibayar. Nanti ketika sudah dibayar mungkin di payment kita akan ngasihkan keterangan udah dibayar tanggal berapa gitu teman-teman. Terus kemudian kita foreign key kan subscription ID di tabel invoice, direferenskan pada tabel subscription atau tabel ketiga tadi ya teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke dalam tabel terakhir kita akan membuat tabel terakhir teman-teman. Ini yang terakhir ada tabel payment, karena tadi kita sudah membuat tabel invoice-nya keluar tanggal berapa gitu untuk penagihan. Sekarang kita membuat tabel untuk pembayarannya. Jadi nanti ketika customer bayar kita ada database-nya teman-teman. Langsung saja saya buat penjelasannya terus saya jelasin. Nah ini kita udah membuat tabel payment, terus kemudian di dalamnya ada payment ID yang bersifat integer, primary key dia nanti cuma angka tapi dia primary key ya, nggak bisa diubah ya, atau paten. Terus ada invoice ID, dan invoice ID sendiri nanti kita foreign key kan dengan tabel invoice tadi ya, jadi kita nanti referensikan sama ini. Kemudian ada payment date, jadi dia melakukan pembayaran pada tanggal berapa. Kemudian ada amount desimal, terus kemudian ada method ya, atau metodenya, atau metode itu mungkin gini teman-teman, nanti kita suruh ngasih keterangan dia pembayarannya melalui apa gitu, kayak pembayaran melalui BRI atau transfer atau dana gitu, atau cash ya, bisa semuanya. Nah ini kemudian ada foreign key-nya yang tadi saya omongkan tadi. Tadi kita membuat beberapa tabel, ada 5 tabel, yaitu tabel customer, kemudian tabel internet paket, kemudian tabel subscription atau pelanggan, kemudian ada tabel invoice, dan terakhir ada tabel payment. Sekarang kita insert satu persatu teman-teman. Jadi pertama kita akan insert yang tabel customer dulu ya. Nah ini udah saya buat teman-teman, nanti kita ini tinggal cepetin aja, terus kemudian nanti saya jelasin. Nah ini ya teman-teman, jadi kita insert customer. Jadi mungkin kalau masalah insert gini itu perintahnya beda-beda teman-teman. Jadi kalau saya sendiri lebih sering menggunakan seperti ini. Ya bukan sering, karena saya udah terbiasa seperti ini. Insert into customer. Jadi saya insert customer, terus kemudian saya tulis nih atribut-atribut di dalam ada apa aja, ada pelanggan ID, nama, email, phone, dan lain-lain. Terus kemudian ini nilainya atau values-nya. Yang pertama pelanggan saya sendiri ada Mbak Roli, Devi Adina, Yogi Wijayanto, Supik, dan Vanes. Nah ini udah lengkap sesuai sama ini keterangannya ini atributnya, ini ada nama, ada email, dan ini juga udah sesuai. Jadi ini ada pelanggan ID, nama, email, phone, terus kemudian ada ID number, ada alamatnya, ada sesuai kayak sama tadi ketika kita membuat tabel, terus kemudian values-nya kita tulis di sini. Nah ini udah saya inputkan, saya buat contoh mungkin ada 5 customer di dalam tabel tersebut. Sekarang kita membuat value di tabel kedua ya teman-teman. Setelah tadi kita insert value-nya di tabel pertama, mungkin tadi ada beberapa customer
yang berlangganan ada Mbak Roli, terus Yogi Wijayanto, Devi Adina, Supi, dan Vanes tadi. Sekarang kita ngisi yang internet paket dulu, dan saya akan jelaskan, saya akan percepat saja karena ini nanti buang-buang waktu ya teman-teman, karena hasilnya kita langsung kasih hasilnya saja, karena saya ngetiknya juga agak lama, ada kesalahan-kesalahan tuh. Nah ini teman-teman, saya untuk value di sebentar, salah, ini harusnya ini ya, pada tabel kedua ya. Ini teman-teman saya jelaskan, tadi ketika kita sudah menginput value tabel pertama, ada Roli, Yogi Wijayanto, Devi, Vanes, Supi. Sekarang kita insert value-nya di internet paket. Jadi ini belum masuk ke tahap Mbak Roli berlangganan berapa, terus kemudian Yogi berlangganan berapa, itu belum masuk ya, karena untuk menyesuaikan customer saya berlangganan pada paket berapa, itu sebelumnya saya akan membuat ini dulu, tabel internet paket. Jadi internet paket yang tersedia di ISP saya itu, yang pertama kan kita kasih paket ID ya. Ini paket ID nggak usah saya sebutkan, jadi dia urut. Ini katakanlah kode buat paket ini gitu. Jadi kalau paket 20 Mbps itu kodenya JPR 20 seperti itu. Jadi saya menyediakan beberapa paket internet, ada nama-namanya juga biar lebih enak. Untuk paket yang kecepatannya 10 Mbps, dia namanya Jeki 10 Mbps. Terus kemudian paket yang namanya 20 Mbps, dia nama paketnya Jeki 20 Mbps dengan keterangan ini juga ada harganya. Yang pertama ada 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 550.000. Ini saya isi 0 karena untuk kuotanya sendiri kita nggak ada kuotanya, nggak ada batasan kayak 50 giga atau 20 giga gitu ya. Nah ini untuk keterangannya karena dia unlimited, jadi saya ngasih keterangan unlimited 10 Mbps. Untuk 10 Mbps ini bukan kuota ya, tapi dia kecepatan. Jadi kecepatan sama kuota itu berbeda teman-teman, mungkin saya edukasi sedikit. Kalau kecepatan ini kan dia cuma membatasi kecepatannya dalam mengakses internet ini cuma 10 Mbps. Tapi kalau kuota itu kan dia habis berapa giga dalam 1 bulan itu nggak ada. Dia unlimited atau tanpa FUP ya biasanya kalau lebih seringnya kita dengar. Ini ada beberapa paket internetnya. Langsung saja, berarti udah ya, ini udah jelas kurang lebih seperti itu. Setelah kita membuat tabel internet paket ya, paketnya yang tersedia apa aja, sekarang kita menginput value dari tabel subscription atau tabel ketiganya. Langsung saja. Nah ini teman-teman, jadi pada tabel subscription ini untuk nilainya saya isi seperti ini. Jadi untuk pelanggan yang pertama tadi kan ada, untuk pelanggan pertama kan ada namanya siapa tadi? Pelanggan pertama ini ada Mbak Roli ya. Jadi Mbak Roli sendiri, jadi Mbak Roli berlangganan JPR 10 atau 10 Mbps. Jadi Mbak Roli berlangganan 10 Mbps dan dia mulai berlangganan pada tanggal 10 bulan 6 2025. Untuk mulai berlangganannya tanggal ini, terus kemudian tanggal berakhirnya saya kasih, saya nggak isi karena saya nggak tahu dia berakhir berlangganan tanggal berapa ya. Saya tulis seperti ini. Terus kemudian statusnya aktif ya, sistemnya aktif. Terus kemudian ada yang pelanggan kedua dengan nama Devi Adina. Devi Adina sendiri berlangganan paket ID yang JPR 20. Jadi dia otomatis dia berlangganan 20 Mbps. Terus kemudian ada Yogi Wijayanto, dia berlangganan paket ID yang JPR 40 atau JK 40 itu JK 40 Mbps. Jadi dia berlangganan 40 Mbps, otomatis dia melakukan pembayaran per bulan 400.000. Ini dia berlangganan mulai tanggal 10. Terus kemudian yang keempat ini ada Supi sendiri berlangganan 30 Mbps.
dengan harga bulanan 300.000. Kemudian dia mulai berlangganannya pada tanggal 12. Terus kemudian pelanggan yang kelima yang tadi saya input di tabel customer ada yang namanya Vanes. Vanes sendiri berlangganan paket ID JPR 20 atau dia berlangganan nama paketnya tadi JQ 20 Mbps dengan kecepatan 20 Mbps. Jadi dia berlangganannya itu melakukan pembayaran per bulan 200.000 teman-teman semuanya. Oke ya, udah jelas tentunya. Sekarang kita menginsert value-nya pada tabel keempat atau tabel invoice. Langsung saja saya jelaskanlah. Nah ini teman-teman, ketika kita insert invoice ya, yang pertama ada invoice ID kita kasih 1, terus kemudian subscription ID kita kasih 1. Jadi semisal gini teman-teman, tadi kan ketika kita membuat tabel ada foreign key ya. Jadi foreign key itu contohnya ini invoice ID ini punya subscription ID ini. Subscription ID itu kan tadi ketika kita membuat tabel ini itu kan kita foreign key subscription ID pada tabel invoice, kita referenskan dalam tabel sama tabel ini ya, sama tabel apa tadi, tabel subscription ya. Jadi ketika kita menginput value-nya itu kita harus sesuaikan. Katakanlah di sini pada tadi tabel subscription ID-nya pelanggan pertama itu 1. Jadi di sini ya juga harus 1, harus sesuai gitu supaya foreign key-nya bisa jalan. Nah itu kan tadi foreign key-nya harusnya bisa jalan karena kita udah sesuai semua. Nah ini pada pelanggan pertama yang bernama siapa tadi? Pada pelanggan pertama yang bernama Mbak Roli ini dia invoice date-nya. Jadi invoice-nya akan muncul pada tanggal 10. Kemudian kita beri jarak waktu untuk pembayarannya sampai tanggal 17. Nah ini statusnya kita defaultkan dulu karena kita belum karena dia belum ya, nanti untuk keterangan paid atau unpaid sebenarnya ditentukan sama payment ya. Sementara kan belum ada tabel payment, kita belum insert value-nya di payment. Jadi untuk pelanggan pertama yang bernama Mbak Roli sendiri tanggal awal muncul invoice-nya tanggal 10 dan terakhir tanggal 17. Nah ini statusnya masih unpaid atau belum dibayar. Kemudian yang pelanggan kedua ada Devi Adina, dia invoice-nya akan muncul tanggal 11 sampai tanggal 18 ya untuk masa aktifnya. Kemudian yang ketiga ada Yogi Wijayanto dengan invoice-nya harusnya muncul tanggal 10 sampai tanggal 17 2025. Ini ada yang keempat ada Supi, dia invoice-nya harusnya muncul tanggal 12. Terus kemudian untuk pembayarannya sendiri ada batasannya tanggal 19. Yang terakhir pelanggan Vanes, dia invoice-nya harusnya muncul tanggal 11. Kemudian pembayarannya maksimal tanggal 18 ya. Jadi ini tanggal mulai invoice-nya muncul tanggal berapa, terus kemudian ini batas maksimal pembayarannya. Ini statusnya sementara masih unpaid semua karena belum ada pembayaran ya. Kita belum insert pembayarannya soalnya. Nah setelah tadi kita membuat tabel keempat, karena tadi statusnya sementara masih unpaid, statusnya sendiri unpaid karena kita belum insert ini ya value dari payment ya. Sekarang kita akan menginsert value dari payment. Nah nantinya status di tabel keempat atau tabel invoice harusnya dia statusnya berubah ketika kita ada keterangan pembayaran itu. Nah ini kita langsung saja kita cepatkan seperti biasa. Nah ini udah selesai. Oke, saya jelaskan untuk pelanggan yang pertama dia telah
untuk payment ID-nya dia payment ID-nya satu, terus invoice ID-nya kita harus sesuaiin sama yang atas karena invoice ID sendiri kita nanti foreign key-kan pada tabel sini sama tabel keempat, pada tabel kelima sama tabel keempat, atau pada tabel payment kita referensikan pada tabel tabel invoice ya, terkait paket terkait invoice ID-nya sendiri. Nah, ini untuk file yang saya masukkan, saya akan menjelaskan. Jadi pelanggan yang namanya Mbak Roli ini telah melakukan pembayarannya pada tanggal 10. Dia metodenya transfer. Terus kemudian pelanggan yang kedua ada Devi Adina tadi. Devi Adina sendiri udah melakukan pembayaran pada tanggal 11 sebesar 200.000. Keterangannya dia membayar secara cash. Terus kemudian untuk Yogi Wijayanto dia melakukan pembayaran tanggal 10 dengan nominal 400.000 sesuai dengan paket yang dia terima. Terus kemudian dia metodenya transfer. Biasanya transfernya kayak transfer kayak BRI atau yang lainnya. Terus kemudian pelanggan yang keempat Supi, dia melakukan pembayaran pada tanggal 12 sebesar 300.000. Dia juga melakukan pembayaran secara cash. Terus kemudian Vanes sendiri melakukan pembayaran pada tanggal 11 sebesar 200.000, metodenya sendiri cash. Jadi itu tadi teman-teman, tadi kita kan sudah menginsert value dari customer, terus kemudian kita insert value dari internet paket. Kenapa saya urutkan seperti itu sebelum saya membuat rancangan sebelum saya membuat ini semua? Karena itu sudah saya pikirkan sebelumnya. Jadi kita harus mengisikan value yang pokok-pokok dulu seperti customer sama internet paket. Karena nanti untuk pelanggan untuk tabel ketiga contohnya subscription ID tadi ya. Pada subscription ID kita coba lihat ulang subscription ID. Ini teman-teman, kenapa kok tadi saya membuat pelanggannya insert value-nya yang pertama saya insertnya customer dulu, kemudian internet paket baru pelanggan? Karena kalau ketika kita menginsert subscription atau kita menginsert pelanggan yang ketiga, kita itu membutuhkan tabel ketika kita menginsert value pada tabel subscription, kita itu butuh data di tabel ini, data di tabel customer sama data di tabel internet paket. Otomatis ketika kita belum memasukkan value pada customer atau internet paket itu kan tidak bisa, karena kita membutuhkan tabel-tabel tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian demikian juga sama kayak yang tabel keempat, kita tabel keempat kan membuat invoice. Jadi pada tabel invoice kan dia membutuhkan foreign key, dia akan membutuhkan tabel ketiga atau tabel kedua ke satu tadi ya. Terus kemudian seperti yang terakhir pada tabel kelima dia kan juga membutuhkan tabel yang lain. Jadi kita harus membuat urutan dulu mana tabel yang membutuhkan tabel yang lain. Katakanlah seperti ini. Contohnya pada tabel subscription dia membutuhkan tabel customer sama tabel internet paket. Maka dari itu kita isi dulu value dari tabel pertama dan kedua teman-teman. Sekarang kita akan membuat join tabelnya. Pada join tabel untuk langkah pertamanya teman-teman, saya akan jelaskan ini biar berlanjut dulu. Kita akan mengisi, pertama kita tulis select, kemudian kita tuliskan semua perintah yang ingin kita munculkan nanti di join tabelnya. Ini saya cepatkan dulu, saya akan jelaskan. Nah, oke teman-teman, ketika kita membuat join tabel, jadi kan tadi kita udah menginsert tuh semua tabelnya, jadi otomatis untuk tabelnya kelima tabel tersebut udah memiliki value yang udah ada
perintah untuk ada yang foreign key, terus kemudian value-nya tadi kan saling berkaitan ya teman-teman. Ada pertama customernya kita daftarkan siapa saja, terus kemudian internet paketnya dan lain-lain. Terus kemudian kita akan membuat join tabel. Pada tabel-tabel tersebut kita jadikan satu, atau kita nantinya mungkin kita berharap kita bisa lebih mudah ketika kita membacanya ya teman-teman. Dan kita akan membuat sesuai kepinginan kita. Yang pertama ada select, terus kemudian c.pelanggan ID. Nah, untuk C sendiri nanti mengarahnya ke customer. Jadi customer dengan pelanggan ID, terus ini nama nama. Jadi C customer nama itu pada tadi ada atribut yang namanya nama pelanggan, terus kemudian nomor customer, terus kemudian ada internet paket namanya, paket IP ini internet paket nama, kemudian internet paket menujunya ke kecepatan Mbps, terus kemudian mulai berlangganannya ada invoice ID, invoice date, atau invoice munculnya tanggal berapa, terus kemudian batas pembayarannya tanggal berapa, terus kemudian ini ada status yang mengacu pada status invoice itu. Jadi status invoice itu paid atau unpaid ya tadi, terbayar atau belum dibayarkan. Terus kemudian payment ID, terus kemudian saya ingin melihat payment date, dia dibayarkan tanggal berapa, terus kemudian ini jumlahnya berapa, amount pada tabel payment ya, pada tabel pembayaran tadi, payment itu kan, untuk amountnya berapa, terus kemudian metodenya seperti apa. Jadi ini saya tulis semuanya dari tabel-tabel tadi. Terus kemudian ini ada keterangannya, join subscription as on c.pelanggan ID, atau pada tabel subscription pada pelanggan ID ya. Jadi saya akan menjoinkan tabel pelanggan, yaitu pada pelanggan ID ya, pelanggan ID customer sama pelanggan ID subscription. Jadi kemudian join internet paket pada paket ID di tabel subscription sama paket ID di tabel internet paket. Terus kemudian join invoice on tabel subscription pada tab subscription ID. Terus kemudian pada tabel invoice ada subscription ID. Kemudian kita left join payment, pay on tabel invoice. Pada tabel invoice itu ada invoice ID, sama dengan tabel payment ada juga invoice ID. Jadi kayak foreign key-nya tadi kita, kemudian ini hasilnya. Nah, ini udah jadi teman-teman. Jadi untuk membacanya seperti ini. Jadi setelah kita joinkan seperti ini, itu kita bacanya juga enak teman-teman. Nah, ini yang pertama ini ya. Pada ini kan ada pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, kelima. Jadi dari kelima pelanggan tadi kita sekarang membacanya jadi lebih enak harusnya ya. Ada pelanggan pertama, ini pelanggan ID-nya pelanggan ID-nya 1, nama pelanggannya ada Mbak Roli, nomornya ini 0811226780. Terus kemudian paket internetnya dia memilih internet yang jeki 10 Mbps. Terus kemudian kecepatannya 10 Mbps. Dia mulai berlangganan pada tanggal 10. Terus invoice ID-nya dia 1. Jadi tadi invoice itu ada invoice ID. Terus kemudian invoice date dia invoice-nya muncul pada tanggal 10, batas maksimal pembayarannya tanggal 17, status sementaranya dia unpaid karena belum dibayar. Tetapi pada tabel payment dia pada payment date dia udah melakukan pembayaran pada tanggal 10. Terus ini ya, jumlahnya 100.000 dengan metode transfer dan lain-lain, mungkin bisa bicara dibaca sendiri. Ini ada lebih jelas lah. Jadi setelah kita kita menginsert value dan setelah itu kita joinkan seperti ini, kita bisa lebih jelas membacanya teman-teman. Dan ini dari 5 tabel tadi saya jadikan satu tabel seperti ini. Ini lebih enak lah ketika kita membaca pelanggan kita. Jadi ketika kita memiliki beberapa tabel dan beberapa
customer. Ketika menjadi satu tabel seperti ini, kita akan lebih membaca dengan kompleks. Kita bisa sangat membantu kita lah itu. Tadi kita telah membuatkan join dari beberapa tabel, dari kelima tabel tadi. Sekarang saya ingin mencoba-coba, saya kayak ingin nonton saja, dan teman-teman juga bisa mengimplementasikan seperti ini, bahkan lebih banyak. Kita bisa melihat rata-ratanya, terus kemudian kita bisa melihat maksimal pembayarannya, terus kok maksimal sih, pembayaran termahal, pembayaran terkecil, terus kemudian rata-rata paketnya itu yang berapa BPS. Tapi ini saya akan memberikan contoh, bisa seperti ini. Ketika kita sudah membuat beberapa tabel dan kita udah menginsert, itu kita bisa menerapkan seperti ini. Jadi tujuan dari database kan seperti itu, dan kita bisa memudahkan dengan beberapa perintah seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya dengan perintah seperti ini, select dengan bintang atas. Jadi select bintang atas, nanti dia akan ngasih kayak show itu menampilkan datanya dengan lebih jelas ini. Biasanya kayak select bintang from nama tabel atau apa gitu ya. Nah, ini ada yang pertama, select bintang dari from payment. Kita ingin melihat dari payment, terus kemudian where amount, pada harga, select maksimal. Jadi saya ini ingin melihat maksimal harga maksimal dari payment. Jadi pada pembayaran itu harga termahalnya itu pelanggan siapa sih? Terus ini keterangannya payment ID 3, invoice ID 3, payment date 10, amount 400.000 transfer. Nah, dia pelanggan dengan jumlah dengan bulanan termahal itu pada pelanggan saya itu di pelanggan ini ya. Nah, berarti ini untuk yang berlangganan paling mahal ini ada Joki Wijayanto. Jadi Joki Wijayanto sendiri berlangganan sebesar 400.000. Jadi dia merupakan pelanggan saya yang melakukan pembayaran termahal saat ini ya, berlangganan internet sama saya. Sekarang kita tadi kan kita udah nonton biaya yang berlangganan paling mahal siapa. Sekarang kita membuat perintah seperti ini, ada select IP titik paket ID. Jadi saya membuat seperti ini tuh, IP itu artinya ini ya, tabel yang udah saya buat tadi, ada internet paket. Jadi internet paket paket ID, IP internet paketnya, nama nama paket untuk nama paketnya, kolomnya sendiri dari tabel subscription pada kolom subscription ID, total pelanggan dari internet paket, kita singkat sebagai IP ya tadi ya. Kemudian kita joinkan dengan subscription pada tabel subscription di kolom dengan kita joinkan tabel subscription dengan tabel ini ya, IP internet paket lah, internet paket. Terus kemudian di kolom paket ID kan dia juga pada subscription ada paket ID juga yang kita foreign-keykan tadi. Kemudian kita grupkan by IP internet paket, kolom paket ID, internet paket nama, kita order by total langganan description ya. Jadi langsung kebaca teman-teman semuanya. Jadi pelanggan total langganan kita. Jadi kita akan mendeskripsikan, kita akan melihat gambaran dari pelanggan saya. Jadi untuk paket ID paket ID 20 Mbps ini otomatis dia bilang 20 Mbps ya. Jadi kita bacanya seperti ini. Jadi untuk yang berlangganan 20 Mbps itu sebanyak 2 pelanggan, terus kemudian 40 Mbps 1 pelanggan, 10 Mbps 1 pelanggan, yang berlangganan 30 Mbps 1 pelanggan, teman-teman. Jadi ini ternyata nggak ada yang berlangganan 50 Mbps. Jadi nggak laku itu yang 50 Mbps, kemahalan mungkin. Oke, sekian, terima kasih dari saya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman semua setelah melihat video saya mungkin bisa mengimplementasikan lebih dari video ini. Dan ini sekian tugas ujian project akhir dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.